Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran prakarya. Kita akan masuk materi bab pertama, yaitu kerajinan bahan keras. Pertama-tama saya akan menanyakan suatu hal. Apa sih fungsinya mata pelajaran prakarya ini? Nah, fungsinya mata pelajaran prakarya ini mengajarkan sampean nilai kreatif dalam menyikapi bahan-bahan atau material yang berpotensi pada daerah masing-masing. Masuk materi prakarya, bab 1 kerajinan bahan keras. KD 3.1 memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu. Misal ranting, papan, dan balok, bambu, dan rotan. KD 4.1 memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan kayu. Misal ranting, papan, balok, bambu, atau rotan. Prinsip kerajinan bahan keras. Pengetahuan dan keberagaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras merupakan cermin dari kepiawaian pengrajin dalam penciptaan karyanya. Pengembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Prinsip kerajinan bahan keras antara lain: yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keberagaman muatan nilai produk. Yang ketiga, aspek desain atau rancangan produk. Poin pertama, keunikan bahan kerajinan. Bahan yang berasal dari alam maupun buatan, baik itu organik maupun anorganik yang mudah kita temukan, sehingga pengrajin hanya memerlukan ketekunan dalam menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang hingga produk yang bernilai jual tinggi. Dari berbagai macam bahan seperti kayu, kaca, batu, dan masih banyak lagi. Keberagaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Bentuk kerajinan suatu karya merupakan hasil pikiran atau ide pengrajin. Kerajinan memiliki muatan yang terkandung di dalamnya, antara lain: yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Yang keempat, produk dengan nilai prestis atau wibawa. Selanjutnya, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Dalam membuat sebuah desain, maka perlu dipertimbangkan bagaimana kerajinan tersebut dibuat dan apa tujuan kerajinan tersebut dibuat. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Yang pertama, bahan keras alami. Yang kedua, bahan keras buatan. Bahan keras alami diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik dari hutan, bumi, dan perairan. Contoh dari hutan adalah bahan-bahan yang berupa kayu, akar-akaran, ranting. Bahan dari bumi contohnya batu, dan perairan contohnya cangkang kerang, dan masih banyak lagi. Bahan yang pertama adalah kayu. Yang kedua, bambu. Yang ketiga, rotan. Dalam materi ini kita hanya membahas terbatas pada bahan kayu, bambu, dan rotan.
Karakteristik bahan kayu. Yang pertama, bermacam jenis dan ciri dan tingkat kekerasan yang berbeda. Maksudnya, tiap kayu memiliki karakter yang berbeda, tingkat kekerasan yang berbeda. Misalnya, kayu jati berbeda kerasnya dengan kayu nangka atau kayu lain, misal kayu waru yang lebih lunak. Kedua, memiliki serat atau urat yang khas. Contohnya, kayu kelapa memiliki guratan-guratan yang di dalamnya seperti serat-serat. Karakteristik bambu. Yang pertama, batang yang kuat namun lapuk jika terkena air secara terus-menerus. Yang kedua, memiliki rongga. Maksudnya, dalam batang memiliki ruang. Yang ketiga, memiliki ruas batang atau batasan-batasan sepanjang batang bambu tersebut. Yang ketiga, karakteristik rotan. Rotan memiliki karakter yang lebih kuat dari bambu, batang yang lebih kokoh, dan ruas batang yang lebih samar dari bambu. Bahan keras buatan. Bahan keras buatan diperoleh dari olahan manusia yang banyaknya bersifat kimiawi, memiliki sifat yang lebih kuat dan tahan lama. Yang pertama, kaca. Yang kedua, logam. Karakteristik kaca. Kaca memiliki karakteristik yang transparan atau bening. Kedua, permukaan licin dan mengkilap. Yang ketiga, dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Dilebur itu artinya dapat dilelehkan, kemudian dibentuk dalam kondisi masih leleh tersebut. Selanjutnya, karakteristik logam terdiri dari berbagai jenis dan warna. Selanjutnya, karakteristik logam terdiri dari berbagai jenis atau warna. Misal, perak yang berwarna putih, emas yang berwarna kuning, tembaga yang sedikit kecoklatan. Kedua, mudah korosi oleh udara. Misal besi itu mudah korosi. Korosi itu berkarat. Kemudian tebal dan berat. Misal logam itu tebal, maka logam itu memiliki beban yang berat. Kemudian ada juga yang pipih dan ringan, seperti seng. Sekian pembelajaran dalam video hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.